Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja nih, bedah bab 1 buku Never Split the Difference. Judulnya Aturan Baru. Sumber kita kali ini kutipan langsung dari bab itu ya. Nah, misinya apa? Kita mau bongkar kenapa sih cara negosiasi lama tuh sering nggak mempan. Dan apa aturan main baru yang lebih cesplang gitu. Ini berdasarkan pengalaman FBI langsung di lapangan loh. Kita mulai dari cerita yang, wah seru nih. Jadi ada mantan polisi jalanan, terus dia jadi negosiator sandera FBI. Dia ini berhadapan, dan menang loh. Ngelawan profesor negosiasi dari Harvard Law School. Keren kan? Ini bukan teori doang, tapi bener-bener taktik yang udah kebukti nyelamatin nyawa. Oke, siap ya, kita bedah bareng. Nah, aturan lama kayak pendekatan rasional sama win-win di buku Getting to Yes, itu kenapa sih dibilang nggak cukup lagi? Kayaknya bagus-bagus aja kan? Nah, itu dia poinnya. Jadi, sumber ini nunjukin banget kelemahan pendekatan yang murni rasional gitu. Apalagi kalau kita hadepin orang yang lagi nggak logis atau emosional banget. Contoh kasus nyata kayak di Waco, terus Ruby Ridge, sama insiden pembajakan George Giftah, itu wah jadi bukti tragisnya. Bahkan di kasus Giveaway itu ada putusan pengadilan, Downs v. United States, yang bilang FBI itu lalai. Kenapa? Karena nggak nyoba negosiasi yang benar sebelum main tindakan taktis. Jadi kegagalan-kegagalan ini yang akhirnya maksa ada perubahan gitu. Perubahan mendasar malah. Oke. Jadi bukan berarti logika nggak penting sama sekali ya. Tapi kalau cuma ngandelin itu aja, wah bahaya juga ternyata. Terus perubahannya gimana tuh? Apa yang diganti? Perubahannya itu fokusnya digeser. Kemana? Ke psikologi manusia. Jadi kita ngakuin kalau manusia itu ya kita semua sering banget kena bias kognitif. Kayak temuannya Kahneman sama Tversky itu loh. Kita tuh nggak selalu rasional lah pokoknya. Nah dari situlah muncul konsep utamanya buku ini, empati taktis. Empati taktis, kedengerannya agak gimana ya, kontradiktif gitu. Empati kan soal rasa, perasaan. Taktis itu kan strategi. Ini gimana nyambungnya? Nah itu dia, justru itu intinya. Empati taktis ini bukan berarti kita harus setuju atau jadi suka sama lawan bicara kita. Sama sekali bukan. Tapi ini lebih ke kemampuan buat ngerti dunia dari kacamata mereka, ngerti kenapa sih tindakan mereka itu kok masuk akal buat mereka di saat itu. Paham nggak? Jadi ini dengerinnya aktif banget. Kayak seni bela diri verbal gitu. Bukan buat nyerang balik, tapi buat nangkep pikiran sama perasaan di baliknya. Makanya emosi itu bukan lagi halangan yang harus disingkirin. Justru jadi jalan buat komunikasi buat pengaruh. Gitu. Wah, menarik banget. Jadi emosi malah jadi alat ya, bukan masalah. Oke. Terus apa ini cuma buat situasi yang ekstrim aja? Kayak penyanderaan tadi? Kayaknya kan nggak semua dari kita tiap hari negosiasi sama teroris. Gaji, negosiasi. Debat sama pasangan mau liburan kemana? Itu negosiasi juga. Bahkan pas coba bujuk anak makan sayur, itu juga negosiasi kan? Jadi prinsip empati taktis ini berlaku di mana-mana. Nah, langkah pertamanya, ini penting nih. Kita harus atasin dulu rasa nggak nyaman kita buat negosiasi di situasi sehari-hari. Rasa nggak enak itulah. Oh iya, bener juga. Mengatasi rasa nggak nyaman ya. Banyak orang kan menghindar, mikirnya negosiasi itu pasti konfrontasi atau manipulatif gitu. Nah, itu pemahaman yang perlu dilurusin. Negosiasi gaya aturan baru ini bukan soal neken orang atau ngalahin lawan, bukan itu tujuannya. Tapi lebih ke gimana kita paham permainan emosional yang sebenarnya selalu ada di tiap interaksi manusia. Terus kita sampaikan apa maunya kita dengan cara yang cerdas secara psikologis. Intinya sih soal nyambung, soal koneksi, bukan konfrontasi. Oke, sip, paham. Selain empati taktis tadi, ada lagi nggak aturan baru lain yang penting dari bab ini? Ada satu lagi yang fundamental banget, pola pikir penemuan. Jadi negosiator yang hebat, kata sumber ini, nggak pernah masuk ruangan dengan asumsi dia udah tahu segalanya. Mereka itu masuk dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Selalu nyari informasi yang mungkin tersembunyi, selalu mempertanyakan asumsi, baik asumsi dia sendiri maupun asumsi lawan bicaranya. Oh, jadi kebalikannya ya dari sikap yang, saya paling tahu, atau tenang, semua jawaban udah di kantong. Persis, justru sikap sok paling pintar di ruangan itu bisa jadi bumerang.
Kuncinya malah di keterbukaan buat belajar terus, sama fleksibel buat adaptasi kalau ada info baru. Misalnya nih ya, pas negosiasi, mereka tuh perhatiin banget detail-detail kecil, bahasa tubuhnya gimana, pilihan katanya apa, nada suaranya naik turun nggak. Kenapa? Karena detail kecil itu bisa ngungkap apa yang beneran penting buat pihak lain, sesuatu yang mungkin nggak mereka omongin langsung. Pokoknya selalu dalam mode menggali gitu. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, jadi orang tercerdas di ruangan versi aturan baru ini, intinya bukan soal siapa yang argumen logisnya paling kuat ya, tapi lebih ke kemampuan kita buat baca dan paham psikologi orang lain, pakai empati taktis tadi. Terus jaga rasa ingin tahu, dan fleksibilitas, itu sih pola pikir penemuan, gitu kan ya? Betul banget, tepat sekali. Nah, ini kan mengubah cara kita lihat interaksi sehari-hari ya. Ini jadi mikir nih, coba deh Anda renungkan. Gimana kalau Anda mulai lihat setiap percakapan, mau itu rapat penting atau cuma ngobrol santai, bukan cuma sebagai tukar info biasa, tapi sebagai kesempatan buat paham permainan di bawah permukaan itu? Ngertiin kebutuhan, ketakutan, dorongan emosi yang gak keucap, yang seringkali justru jadi penentu hasil akhirnya. Coba deh pikirin, ada nggak sih satu asumsi tentang seseorang dalam hidup Anda yang mungkin hari ini perlu Anda uji lagi kebenarannya? Uji dengan rasa ingin tahu, bukan menghakimi. Wah, dalam banget tuh pemikirannya buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya.